Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu untuk menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 12-16. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang ketaatan membawa kesembuhan. Ketaatan membawa kesembuhan berarti kepatuhan akan mendatangkan pemulihan bagi keadaan yang kita hadapi, termasuk itu disembuhkan dari sakit penyakit. Ketaatan kepada perkataan dan perintah Tuhan Yesus telah membawa kesembuhan bagi ke-10 orang yang sakit kusta yang datang menemui Yesus. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya memasuki suatu desa, ada 10 orang yang sakit kusta yang menemuinya, dan mereka ini berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus saat itu karena mereka sakit kusta dan tidak boleh orang bersentuhan dengan orang yang sakit kusta karena mereka ini dianggap najis dan mereka yang disentuh akan menjadi najis. Oleh sebab itu mereka dari jauh, ke-10 orang kusta ini mereka berteriak kepada Yesus, lalu mereka katakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus mendengar dan memperhatikan teriakan mereka dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Itulah yang dikatakan dan diperintahkan Yesus kepada ke-10 orang kusta tadi. Jadi bagaimana respon ke-10 orang kusta ketika mendengar perkataan dan perintah dari Tuhan Yesus tersebut? Jadi ke-10 orang kusta itu menaati perkataan dan perintah dari Tuhan Yesus. Mereka pun pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Di tengah jalan apa yang terjadi? Sebelum mereka tiba dan bertemu dengan imam-imam, mereka telah ditahirkan. Mereka sudah disembuhkan. Lalu yang luar biasa terjadi pada saat itu, kepercayaan dan ketaatan dari ke-10 orang kusta yang sakit kusta tadi, itu mereka begitu taat akan perkataan perintah Tuhan Yesus, dan akibatnya apa yang terjadi? Ketaatan itu membawa kesembuhan kepada mereka semuanya. Jadi sangat disayangkan pada saat itu kalau kita perhatikan dari ke-10 orang yang sakit kusta yang mendengarkan perkataan dan perintah Yesus, 10-10-nya ditahirkan dan disembuhkan. Tetapi hanya 1 orang yang kembali datang untuk memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia ini tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi hanya 1 orang yang menyadari dari mana dan oleh karena siapa mereka disembuhkan. Dan orang tersebut adalah orang Samaria. Ia dengan rendah hati tersungkur di kaki Yesus, di depan kaki Yesus, dan mengucap syukur kepadanya serta memuliakan Allah atas kesembuhan yang telah diterimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, apapun kondisi dan situasi yang sedang kita jalani, marilah kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kita jalani. Marilah kita belajar untuk datang mendekati dan menyampaikan apapun yang menjadi pergumulan kita
kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Mari kita belajar untuk menaati perkataan dan perintah dari Tuhan Yesus, karena dengan ketaatan akan membawa kesembuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami baca dan dengarkan bersama. Kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kami. Sama seperti ke-10 orang yang sakit kusta, mereka diperintahkan untuk mendatangi para imam, tetapi di tengah jalan, karena mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan, dan satu orang kembali untuk memuliakan Allah dan tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur atasnya dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan, dalam kondisi apapun, pergumulan, persoalan apapun, kami mau belajar untuk mendatangi Tuhan Yesus, untuk menyampaikan segala sesuatu yang kami alami kepada Tuhan Yesus, dan kami mau menanti dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan untuk kami lakukan, apa yang Yesus perintahkan untuk kami lakukan. Dan ketika kami taat, kami percaya kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami pemulihan dari apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan kami datangnya dari Engkau, kekuatan perlindungan kami datangnya dari Engkau. Oleh sebab itu sertailah kami, jadikan kami bukan hanya penyampai dan pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman-Mu. Karena ketika kami taat, kami akan melihat kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa kami, negara kami dengan segala pergumulan persoalannya. Melalui presiden, wakil presiden, semua menteri, jajaran yang dipercaya, pakai mereka, urapi mereka, beri mereka hikmat untuk mengelola setiap masalah pergumulan yang ada, sehingga ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, baik itu dalam keagamaan, semuanya boleh tercipta dengan baik, dengan pertolongan penyertaan Tuhan Yesus. Berkati juga umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Pakai mereka Tuhan untuk berdampak yang baik, berpengaruh yang baik untuk nama-Mu dimuliakan. Berkati jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Dan kami semuanya yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Tuhan pertolongan-Mu, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.